Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatan. Kali ini saya akan memberitakan sebuah informasi dalam segmen Gak Mungkin Dong. Segmen yang memberitakan sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin terjadi di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Selamat datang di kampus UIN 2. Ini bisa dilihat ya, cuacanya sejuk sekali ya. Bisa dilihat dari wajah saya yang happy sekali. Kampus yang sudah berdiri sejak Juli 2017 lalu dan awalnya hanya diisi oleh Pascasarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembangunan gedung perkuliahan di kampus 2 ini terjadi karena kapasitas di kampus 1 sudah berlebih. Sebab itu, sebagian proses perkuliahan dari kampus 1 akan dipindahkan ke kampus 2. Fasilitas kampus 2 juga lebih lengkap daripada kampus 1. Ada sport center yang terdiri dari lapangan mini soccer, lapangan futsal, lapangan voli, dan lapangan basket. Terus ada juga bisnis center yang ukurannya lumayan besar. Ada Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, ada gedung rektorat yang juga besar dan desainnya yang menarik seperti gedung putih di negara-negara luar. Dan juga ada halaman yang bisa dipakai mahasiswa buat bekerja kelompok atau membuat suatu konten karena tempatnya estetik dan juga ada kolam ikan. Lalu ada masjid juga yang masih kehitung baru, dibangun sekitar 4 tahun lalu, tepatnya 23 Oktober 2020. Jadi bisa dilihat secara fasilitas lebih lengkap dari kampus 1 dalam hal mendukung minat dan bakat mahasiswa di luar perkuliahan. Dan pastinya secara fasilitas dalam perkuliahan pun lebih lengkap dari kampus 1. Gak mungkin dong fasilitas mendukung minat dan bakatnya lengkap, tapi fasilitas perkuliahannya ada yang rusak atau nggak komplit. Dan tahun lalu, tepatnya tanggal 23 Februari 2024, Kampus 2 kedatangan tamu baru dari Kampus 1, yaitu Fakultas Usluddin serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atau sering disingkat FEBI. Dan kabarnya mereka dipindahkan karena ada dana dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, yang salah satu syaratnya adalah multiguna. Adapun pengerjaannya bersifat multi-years atau multi-tahun seperti tahun 2022 sampai 2023. Maka ketika dibangun harus segera digunakan. Tapi apakah ini keputusan yang tepat? Melihat secara urgensi, memang kampus 1 ini sudah mulai sesak. Tapi nggak mungkin dong ini keputusan yang terburu-buru. Melihat secara fasilitas pun, kampus ini sudah sangat luas sekali itu. Banyak spot-spot kosong. Jadi kita lihat saja gitu, selama 1 tahun kemarin, dari mulai kedatangannya tamu baru, nggak mungkin dong ada fasilitas yang udah rusak ataupun nggak lengkap. Harusnya secara fasilitas di-upgrade, nggak mungkin jadi rusak. Jadi langsung aja kita lihat secara fasilitas kampus yang begitu besar dan nggak mungkin ada kerusakan. Dari aksesnya sih cukup memadai bagi orang yang suka berolahraga, karena mahasiswa dituntut harus punya kaki yang kuat dan badan yang sehat. Karena bisa dilihat akses bagi pejalan kaki dari gedung fakultas sangat amat jauh, sehingga mau tidak mau jika ingin mudah harus menggunakan kendaraan motor. Kalau tidak sudah capek duluan sebelum masuk kelas. Yang keren laginya di kampus 2 ini ada mainan puzzle yang mungkin tidak ada di kampus 1. Sehingga bagi mahasiswa yang stres karena tugas bisa main puzzle untuk mengisi waktu luang di tengah-tengah matahari. Selanjutnya, masjid yang baru dibangun 4 tahun lalu ini sudah memiliki desain lantai yang unik. Tapi sayangnya desain lantai dengan corak keramik pecah ini ditutupi oleh keset alat pembersih kaki. Selanjutnya ada gedung rektorat yang selain memiliki bangunan yang unik layaknya istana yang suka digunakan presiden di negara luar, gedung ini juga memiliki desain yang menarik.
dengan keramik motif bebatuan yang hampir pecah. Yang pasti memperlihatkan bahwa gedung ini baru dibangun 1 tahun yang lalu dan memiliki ketahanan yang kokoh. Lalu ada gedung bisnis center yang tampilan luarnya sudah cukup puas, apalagi dalamnya yang bisa terlihat sangat terawat dengan baik. Ada kursi lipat dan ada snack di dalam wastafelnya yang bisa dimakan para mahasiswa jika lapar. Dan yang terakhir, di kampus 2 juga ada kolam ikan yang diisi oleh puluhan ikan koi. Dan bahkan di kampus 2 saya bisa melihat ikan tertidur di sore hari. Ya, dan itu tadi realita yang gak mungkin terjadi di kampus 2 UIN. Paling segitu saja. Saya Muhammad Fatan, pamit undur diri dari segmen Gak Mungkin Dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.